فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bapak Ibu coba renungin bersama saya. Kira-kira yang disembah selain Allah, bayangkan dan datangkan di benak Anda semuanya. Pohonkah, gunungkah, batu, lautankah, malaikatkah, jinkah, manusiakah menyembah manusia yang lain, atau menyembah hewan yang sangat konyol. Seperti ada sebagian orang di India menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan perempuan karena menganggap manusia keluar dari situ, dan segala macam yang terjadi. Semua itu yang disembah selain Allah. Apa yang mereka bisa lakukan? Apakah mereka bisa lepas dari sistem alami di alam semesta ini? Misal, adakah di antara mereka yang bisa menahan pergantian siang dan malam? Adakah di antara mereka yang bisa mendatangkan hujan pada saat kemarau seperti ini? Atau adakah yang bisa menahan hujan kalau memang Allah mau turunkan dari langit? Adakah di antara mereka yang bisa melepaskan diri dari sistem dan fenomena kalau dia makhluk hidup seperti manusia misalnya? Adakah di antara mereka yang bisa menolak kalau dia lagi lapar? Adakah yang bisa menolak pada saat dia capek? Adakah yang bisa menolak kalau pada saat dia haus? Dan seterusnya. Semua itu mereka tidak punya apapun. Mereka bahkan tidak memiliki buat diri mereka sendiri apa yang bisa bermanfaat buat mereka secara 100%, apalagi memberikan kepada orang lain. Lebih konyolnya banyak manusia menyembah berhala. Subhanallah, yang paling banyak syaitan tunggangi menyesatkan manusia dari menyembah Allah dalam menyembah berhala. Berhala itu apa? Patung-patung yang dipahat sendiri oleh mereka, dibentuk sendiri matanya, kemudian mereka sembah. Satu hal yang sangat konyol. Makanya Ibrahim alaihissalam pada saat mendatangi kuil tempat penyembahan masyarakat Babilonia, beliau sempat mendatangi patung-patung tersebut di hadapan masyarakat Babilonia, kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkan batu itu ke arah patung sambil berkata, wahai Tuhan yang dianggap wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, tidakkah kau marah dengan saya karena saya melemparmu dengan batu? Tentu patung tidak akan menyaut apa-apa, tidak bisa memberikan jawaban apapun. Tapi begitulah masyarakat Babilonia meyakini. Lalu Ibrahim alaihissalam mengelilingi patung-patung semua yang ada di situ. Lalu kemudian mengatakan kepada masyarakat Babilonia setelah mempermalukan Tuhan-Tuhan mereka ini sambil berkata, apakah kalian semua tidak marah dengan saya? Atau tidak bisa melawan saya karena saya melempari kalian dengan batu, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia? Mereka nggak bisa nyaut patung-patung tersebut. Padahal selama ini masyarakat Babilonia sujud, meminta-minta, memohon-mohon dengan patung-patung itu. Tidak ada apa-apa. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ke mereka sambil berkata, wahai masyarakat Babilonia, ketahuilah Tuhanku dan Tuhan kalian, serta Tuhan yang kalian telah sembah-sembah patung ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sembah selain dia, jangan sekutukan dia. Dia telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Masyarakat Babilonia itu sempat terdiam dan mereka bingung, ngikutin nggak ya? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau begitu saya akan melakukan tipu daya, tipu muslihat terhadap Tuhan-Tuhan kalian nih kalau kalian tidak mau tinggalkan. Mereka pun bubar pada malam itu. Ibrahim alaihissalam keluar dari kuil, mengambil kampak, lalu kemudian menghancurkan patung-patung tersebut dengan tangannya. Ada yang kepalanya dipenggal oleh Ibrahim alaihissalam, ada yang tangannya dipotong, ada yang kakinya dipotong, dihancur-hancurin. Lalu kemudian dikumpulkan, kebetulan kuil itu berbentuk seperti huruf U, di sekelilingnya semua patung, di tengah-tengah ada patungnya Namrud yang mengaku sebagai Tuhan pada saat itu. Ditaruhlah oleh Ibrahim alaihissalam patung-patung yang sudah dihancurin kepala-kepalanya, ditumpukan patungnya Namrud yang besar, lalu kampaknya ditaruh di tangannya Namrud. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam meninggalkan. Penjaga kuil sempat melihat, tapi penjaga kuil ini sudah tertanam ya dalam bentuk doktrin di benak dia, bahwasanya Tuhan ini tidak mungkin ada yang bisa merusaknya. Sudah doktrin, ada yang mendekat saja berbuat yang tidak benar maka akan dikutuk oleh Tuhan-Tuhan ini. Dia melihat Ibrahim alaihissalam, dia tidak berani mendekat. Ibrahim ini terlalu berani luar biasa menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Maka yang terjadi pada saat itu jemaah sekalian, mereka pun datang pagi hari, mereka melihat kuil mereka jadi rusak semua. Mereka bertanya kepada penjaga kuil, siapa yang lakukan ini?
Kata penjaga kuil, anak yang tadi malam tuh, yang bernama Ibrahim. Kata mereka, panggil Ibrahim, kami mau tahu. Apakah dia benar yang melakukan pada Tuhan-Tuhan kami, dan kenapa dia lakukan? Maka Ibrahim AS pun didatangkan, lalu Ibrahim ditanya, apa kau lakukan ini hai Ibrahim kepada Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Ibrahim AS kepada mereka? Kenapa kalian tanya kepada saya? Yang pegang kampak itu siapa? Itu Tuhan kalian yang paling besar. Tanya kepada dia kalau memang dia bisa berbicara. Maka Allah mengatakan mereka pun kembali kepada diri mereka sendiri, dan satu sama lain sambil berkata, kalianlah yang telah salah dengan keyakinan kalian.